Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 6, Pulau Panglima Lingga. Berdirinya Kerajaan Johor yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Mansur Shah begitu cepat beredar. Informasi itu bukan hanya dibicarakan di Semenanjung Malaka, tetapi sudah sampai ke Sumatera dan Pulau Jawa. Portugis yang menguasai Malaka bahkan sudah menayangkan ancaman akan menyerang Kerajaan Johor. Sultan Alauddin sedikit pun tidak gentar terhadap ancaman Portugis. Ancaman itu makin memotivasinya membentuk angkatan perang yang lebih kuat. Dia kemudian meminta bantuan Mat Sabir, Kadir, Lukman dan teman-temannya semasa remaja untuk mengajak anak muda bergabung dalam angkatan perang Kerajaan Johor. Himbauan untuk bergabung dalam angkatan perang diumumkan di setiap masjid, surau, pasar dan tempat umum. Alauddin begitu terkejut ketika ribuan orang datang mendaftar ke Istana Sultan di Bukit Kapas. Bukan hanya anak muda yang mendaftar, perempuan dan lelaki paruh baya pun ikut mendaftarkan diri. Sultan Alauddin tidak menolak, tetapi menerima semua yang mendaftar. Kerajaannya membutuhkan banyak prajurit. Bila perlu, seluruh rakyat Kerajaan Johor memiliki kualifikasi prajurit, sehingga siap siaga menghadapi serangan Portugis. Sultan memiliki tenaga pelatih yang cukup. Ada Panglima Lingga, Mualim Armada Selat Malaka, ada Putri Mumtaz penunggang kuda andal akan melatih remaja putri dan perempuan, bahkan ratusan prajurit Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka sudah menyatakan siap ditugaskan untuk melatih penduduk setempat. Bukit Kapas dan lembahnya yang cukup luas diubah menjadi pusat latihan militer. Barak dan asrama didirikan, tebing dilandaikan, jalan dan jembatan dibangun, pusat logistik dan dapur disiapkan di setiap sudut. Langkah cepat yang dilakukan Sultan, diapresiasi oleh penduduk. Mereka menyumbang beras, ikan, minyak goreng, garam, gula, teh dan kopi. Bahkan, berbal-bal kain disumbangkan saudagar untuk pakaian seragam prajurit. Pandai besi pun ikut ambil bagian. Membuat senjata tanpa memungut ongkos, kerajaan cukup menyediakan besi dan kayu bakar. Antusiasme penduduk mendukung program pertahanan kerajaan membuat Sultan sangat terharu. Dia sempat meneteskan air mata ketika melihat orang berbondong-bondong mengantar bantuan ke Istana Bukit Kapas. Tak tahan melihat jerih payah penduduk, Sultan bersama Putri Mumtaz berjalan kaki mendatangi rumah para donatur. Di sana, Sultan Alauddin dan istrinya yang cantik, menyalami para donatur sembari mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Donasi bukannya berhenti, mengalir makin banyak. Kali ini bukan donasi barang dan natura, uang lempeng perak dan emas pun mengalir ke kas negara. Para pedagang yang berlabuh di muara Sungai Johor, selain membayar pajak juga ikut berdonasi untuk prajurit Kerajaan Johor. Banyak pelaut dari India, Sumatera dan Pulau Jawa, sengaja menyumbangkan besi untuk bahan pembuatan senjata. Begitulah bentuk dukungan kepada Sultan. Di tengah kegembiraan mendapat dukungan penuh rakyat Johor, Alauddin dan Putri Mumtaz menerima sepucuk surat dari ayah mertuanya, Sultan Salahuddin. Surat itu mengabarkan bahwa Sultan Ali Mughayat Shah, kakek Putri Mumtaz, telah wafat tanggal 7 Agustus tahun 1530 Masehi. Sebagai pengganti Sultan Ali Mughayat Shah, telah dilantik ayah mertuanya, Sultan Salahuddin.